Kita awali berita pertama pemirsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Indonesia terus mempercepat langkah untuk masuk dalam daftar WHO Licensed Authority atau WLA, sebuah pengakuan internasional yang sangat bergengsi di bidang pengawasan obat dan juga makanan. Saat membuka rapat evaluasi nasional di Kota Surabaya, BPOM menargetkan masuk WHO List Authority pada 2025. Kepala BPOM RI menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menjadi prioritas utama untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Saat ini BPOM telah berada di level 3 dari 4 level standar pengawasan WHO. Targetnya, pada tahun 2025 Indonesia bisa bergabung dengan 30 negara lain yang sudah terdaftar di WLA. Dengan terdaftar di WLA, produk farmasi Indonesia tidak perlu lagi melalui inspeksi berulang untuk masuk pasar global. Hal ini diyakini akan mempercepat ekspor sekaligus meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. BPOM juga terus memperkuat pengawasan dan edukasi masyarakat, termasuk penerapan beberapa langkah strategis seperti pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak, hingga pelabelan produk pangan olahan. Selain itu, pengawasan ketat terhadap kosmetik beretiket biru untuk kebutuhan medis dan obat tradisional tanpa bahan kimia obat juga menjadi fokus. 5 strategi yang saya pikirkan. Yang pertama, beberapa obat-obat yang ilegal ini sebetulnya ilegal dalam artian ilegal itu terbagi dua, memang tanpa izin atau tidak sesuai peruntukannya. Nah, kalau yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya yang saya sebutkan tadi, ketamin ya, itu kan untuk obat bius dan itu sangat berbahaya untuk dilakukan hal-hal berikutnya. Ternyata data kami ada ribuan selama tahun ini, dan itu makanya kita mau melakukan peraturan baru. Kita buat peraturan Kepala Badan POM untuk mengatur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan obat-obat ilegal ini, di Badan POM itu ada deputi penindakan dan ada 4 direktoratnya, ada cegah tangkal, intelijen, cyber, dengan penyidikan. Nah, dari 4 ini, tim kami sudah bekerja keras untuk cara pertama untuk pencegahan. Cegah tangkal ini artinya dari Badan POM kita melihat sumber masalahnya, misalnya ini ada distributor obat yang tidak sengaja mungkin. Kemudian strategi keempat, hubungannya dengan apa yang disebut dengan intelijen. Kita tentu kalau kita sudah punya peta rawan, apakah itu di Jakarta aja kita punya peta, di kecamatan mana yang rawan, kita ya tim intelijen kita turun ke situ. Kita melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan ini jangan terjadi. Selain itu, BPOM mendorong penggunaan antibiotik sesuai resep dokter, serta memperkuat pengujian obat dan makanan melalui peningkatan kualitas laboratorium agar memenuhi standar internasional. Upaya ini terus dilakukan BPOM dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan Indonesia masuk dalam WHO List Authority diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan daya saing global di sektor farmasi, sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.